Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Mega Yulianti. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS praktikum IPA, Kimia, dan Fisika. Di sini sudah terdapat nomor identitas saya. Untuk judul praktikumnya yaitu osilasi pegas. Nama praktikan saya sendiri Azizah Mega Yulianti dengan NIM 19174052000. Tanggal praktikanya yaitu 28 Oktober 2021. Nah, di sini sudah terlihat di sebelah kanan saya terdapat lembar pengambilan data, di sebelah kiri saya adalah praktikum pengambilan data. Tampilan praktikum pengambilan data yaitu aplikasi PET, Meshes and Spring dalam pengambilan data osilasi pegas. Nah, langsung saja kita nomor yang pertama yaitu percobaan untuk 10 kali osilasi menggunakan pegas small. Langsung saja kita ke tampilan pengambilan data. Terlebih dahulu kita kembalikan, kita centang dulu untuk garis biru, garis hitam, dan garis merahnya. Karena ini merupakan percobaan berukuran small, maka spring dan konstannya kita ubah ke ukuran yang small. Kemudian kita keluarkan penggarisnya. Setelah itu kita keluarkan stopwatch-nya. Nah, setelah itu untuk nomor 1 untuk massa sendiri yaitu 50 gram, maka kita ubah settingannya masanya menjadi 50 gram. Sudah seperti ini, kita cantelkan massanya kepada pegasnya, kemudian kita berhentikan. Kita akan menghitung berapa perpanjangan pegas setelah tertambahan oleh massa. Kita hitung perpanjangannya menggunakan penggaris, dimana kita menghitung mulai dari garis merah sampai dari garis biru sampai garis merah. Garis merahnya kita sesuaikan sesuai dengan massa benda. Selanjutnya kita hitung panjangannya. Di situ terlihat perpanjangan pegasnya yaitu 18 cm. Maka di sini kita tulis Y, yaitu berarti perpanjangan pegas. Karena satunya kita ubah, maka kita tulis 0,18. Lanjut untuk massa yang nomor 2, massanya 100 gram, maka kita ubah menjadi 100 gram. Setelah itu kita klik berhenti, maka kita ukur panjang pegasnya dari garis biru sampai garis merah. Bisa kita lihat perpanjangan pegasnya adalah 34 cm. Maka di sini kita tulis Y sama dengan 0,34. Selanjutnya untuk yang ketiga dengan massa 150 gram, kita ubah massanya, kita atur menjadi 150. Susah ternyata. Nah, setelah itu kita klik berhenti. Kita hitung perpanjangan pegasnya. Terlihat di sini perpanjangan pegas dengan massa 150 gram yaitu 51 cm. Kemudian kita tulis di sini di lembar pengambilan data
untuk Y sama dengan 0,51. Selanjutnya kita ke nomor selanjutnya, yaitu dengan massa 200 gram. Di sini kita setting massanya menjadi 200 gram. Udah 200. Setelah itu kita hitung perpanjangan bekasnya, kita berhentikan terlebih dahulu. Kita hitung perpanjangan bekasnya. Bisa kita lihat di sini perpanjangan bekas dengan massa 200 gram yaitu 67 cm. Maka kita tulis di sini 0,67. Selanjutnya untuk nomor yang terakhir, yaitu percobaan untuk massa 250 gram. Kita setting massanya di sini sebesar 250 gram. Banyakan. Nah, setelah itu kita berhentikan terlebih dahulu. Kita sesuaikan garis merahnya di atas massa rendahnya. Baik, setelah itu kita hitung perpanjangan bekasnya yaitu 83 cm. Maka kita tulis di sini 0,83. Baiklah, setelah itu kita akan mencari T, yaitu waktu yang diperlukan oleh bekas ketika melakukan percobaan 10 kali osilasi. Bekas membutuhkan waktu berapa, maka kita akan melakukan percobaannya. Langsung saja untuk yang nomor pertama, yaitu dengan massa 50 gram, maka kita atur massanya menjadi 50 gram, kemudian kita cantumkan kepada bekasnya. Cantumkan pada bekasnya. Kita nolkan dulu waktunya, kemudian kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, kita klik putar, lalu klik waktu, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa kita lihat di sini bahwa waktu yang diperlukan ketika bekas melakukan 10 kali osilasi yaitu 7 detik. Maka kita tulis waktunya di sini yaitu 7,85. Setelah itu untuk yang kedua, yaitu dengan massa 100 gram, maka kita rubah massanya. Kita berhentikan dulu, kita rubah massanya menjadi 100. Kemudian kita cantumkan lagi pada bekasnya. Setelah itu kita tarik ke bawah, kita klik mulai. Setelah itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita lihat bahwa waktu yang diperlukan bekas adalah 11 menit 47 detik. Kita tulis di sini 11:47. Kita langsung saja yang selanjutnya dengan massa 150 gram. Kita nolkan terlebih dahulu, kita hentikan, kita
kita setting masanya menjadi 150 gram. Nah, ini kan. Nah, kemudian kita cantumkan lagi pada bekasnya. Setelah itu kita tarik ke bawah. Persiapan. Kita klik start. Klik waktunya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat di sini waktu yang diperlukan adalah 14:56. Kita tulis di sini 14:56. Langsung saja untuk yang selanjutnya dengan massa 200 gram. Maka kita atur massanya 200 gram. Udah, kita klik start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita lihat waktu yang diperlukan yaitu 16:62. Kita tulis di sini 16:42. Untuk yang nomor terakhir dengan massa 250 gram. Nah, kita setting massanya menjadi 250 gram. Setelah itu kita nolkan dulu stopwatchnya, kemudian kita berhentikan dulu. Kita berhentikan dulu, kita tarik bawah. Setelah itu kita klik start. Stopwatchnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka bisa kita lihat di sini bahwa waktu yang diperlukan adalah 17 detik 8 sekon. Lalu saja kita tulis 17:08. 17. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari konstanta bekas, yang mana rumusnya yaitu K sama dengan massa dikali gravitasi dibagi perpanjangan bekas. Ya, untuk langsung saja untuk nomor pertama massanya itu 50. Karena satuannya kita ganti, maka kita hitung 0,05 dikali gravitasinya 10 dibagi perpanjangan bekasnya yaitu Y sama dengan 0,18. Maka hasilnya yaitu 2,7. Maka kita tulis di sini K sama dengan 2,7. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 2 dengan massa 100 gram, maka kita hitung rumusnya 0,1 dikali 10 dibagi perpanjangan gravitasinya, perpanjangan bekasnya yaitu 0,34, maka hasilnya 2,94. Maka kita tulis di sini 2,94. Selanjutnya untuk nomor 3 dengan massa 150 gram, kita hitung konstanta bekasnya dengan rumus massa dikali gravitasi dibagi perpanjangan bekas yaitu 0,15 dikali 10 dibagi 0,51, maka hasilnya yaitu 2,94. Maka kita tulis di sini 2,94.
Kemudian selanjutnya untuk nomor 4 dengan massa 200 gram kita hitung dengan rumus 0,2 dikali 10 dibagi percepatan perpanjangan pegasnya yaitu 0,67, maka hasilnya yaitu 2,98. Nah, kita tulis di sini 2,98. Setelah itu tuh untuk yang terakhir dengan massa 250 gram, maka kita hitung dengan rumus konstanta pegas itu massa 0,25 dikali 10 dibagi perpanjangan pegasnya 0,83, maka hasilnya adalah 3,01. maka kita tulis di sini 3,01. Frekuensinya, untuk frekuensi rumusnya yaitu 1/2pi dikali akar K per M, mana pi nya itu 3,14. jadi untuk yang nomor 1 dengan massa 50 gram, maka kita hitung 1/2pi yaitu 62,8 dikali K, K nya 2,7 per massanya 0,05, maka hasilnya yaitu 0,365. kita tulis di sini 0,365. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu dengan rumus yang sama dengan massa 100 gram yaitu 1/6,28 dikali akar K per M dari K 2,94 bagi masanya 0,1, maka hasilnya 0,477. Ini kita tulis di sini 0,477. Untuk selanjutnya dengan massa 150 kita hitung dengan rumus yang sama dari 6,28 dikali akar dari K nya 2,98 dibagi masanya 0,2 yaitu hasilnya 0,699. maka kita tulis di sini 0,699. Untuk selanjutnya dengan massa 200 gram, maka kita hitung dengan rumus yang sama yaitu 1/2pi dikali akar K per M dimana K nya itu 2,98 dibagi masanya 0,2, maka hasilnya 0,604. nah kita tulis di sini 0,604. Untuk selanjutnya yang terakhir dengan massa 250 gram, maka kita hitung 1/6,28 dibagi konstantanya 3,01 dibagi masanya 0,25, maka hasilnya 0,556. Kita tulis ini 0,556. Nah, untuk tabel yang pertama kita sudah selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk tabel yang nomor 2, yaitu untuk percobaan untuk 10 kali osilasi menggunakan pegas berukuran medium. Nah, kita pindah ke tampilan pengambilan datanya di aplikasi padnya. Kita setting dulu menggunakan pegas berukuran medium, maka spring konstannya kita setting ke dalam ukurannya medium, yaitu kita geser ke tengah-tengah. Langsung saja ke nomor yang pertama dengan massa 50 gram, maka kita setting massanya menjadi 50 gram. Sebelumnya saya sudah setting ini. Kemudian kita hitung menggunakan penggarisnya antara dari garis biru sampai garis merah, maka hasilnya bisa kita lihat yaitu 8. Ini 8 ya. Maka kita tulis di sini Y sama dengan 0,08. Untuk selanjutnya dengan massa 100 kita setting dulu massanya menjadi 100 gram. Nah, sudah 100, kita sesuaikan dulu garis merahnya untuk memudah pengukuran pertambahan panjangnya. Kita berhentikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita sesuaikan garis merahnya. Setelah itu kita bisa lihat bahwa hasilnya yaitu 14 cm, maka kita tulis sini 0,14. Kita lanjut
massa yang 150, kita setting massanya menjadi 150 gram. Setelah pas sesuai, kita stop dulu, kita sesuaikan garis merahnya di atas massa bendanya, massa bebannya. Setelah sesuai, kita bisa lihat hasilnya yaitu 20. Garis merahnya lurus dengan angka 20 cm, maka hasilnya ya sama dengan 0,20. Selanjutnya dengan massa 200 gram, kita akan setting massanya menjadi 200 gram terlebih dahulu. Setelah sesuai, kita klik, kita berhentikan dulu, kita sesuaikan garis merahnya di atas salah, di atas beban, massa bebannya. Setelah sesuai, bisa kita lihat 25, 26 hasilnya yaitu lurus dengan 26 cm, maka kita tulis ya sama dengan 0,26. Yang terakhir dengan massa 250 gram, kita setting massanya menjadi 250 gram terlebih dahulu. 250 gram ya, pas. Setelah itu kita klik berhenti dulu, kita sesuaikan lagi garis merahnya. Udah sesuai. Setelah sesuai, kita lihat garisnya sesuai dengan 31-32, berarti ya sama dengan, kita tulis di sini 0,32. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung T atau waktu yang diperlukan dalam percobaan osilasi bekas dalam 10 kali osilasi. Kita mulai dari massa yang paling besar, yaitu dari bawah dulu, 250 gram. Kita setting dulu, sini saya sudah setting sebelumnya. Kemudian kita on kan stopwatch-nya, kemudian kita klik start. Setelah itu kita mulai hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Waktu kita lihat di sini, waktu yang diperlukan itu 10,56. Kita tulis di sini yang massa 250 yaitu 10,56. Selanjutnya kita lanjut untuk massa yang 200. Kita setting dulu massanya menjadi 200 gram. Setelah sesuai, kita tarik ke bawah lagi. Setelah itu kita nolkan dulu stopwatch-nya, kita on kan, kemudian kita akan klik start mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lihat waktu yang dibutuhkan yaitu 9,44. Kita tulis di sini T sama dengan 9,44. Kemudian untuk massa 150, langsung saja kita setting massanya menjadi 150. Setelah itu kita sesuai, kita tarik dulu ke bawah, tarik lagi. Nah, kita nolkan dulu stopwatch-nya, kita on kan. Setelah itu kita klik start mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, waktu yang dibutuhkan yaitu 8,05. Nah, kita tulis di sini yaitu 8,05. Langsung saja untuk massa yang 100 gram, kita setting massanya menjadi 100 gram. Turun 100. Kita berhentikan terlebih dahulu, kita tarik ke bawah, stop, kemudian kita nolkan dulu stopwatch-nya, kita turn on, kemudian kita start dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat di sini waktu yang dibutuhkan yaitu 6,86. Kita tulis di sini 6,86.
0,886. Langsung saja untuk massa yang 50, untuk yang terakhir kita setting menjadi 50 massanya. Nah, setelah itu kita stopkan dulu, stop, kita nolkan stopwatch-nya, kita tarik matanya ke bawah. Setelah itu kita turunkan stopwatch-nya, kita start dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat waktu yang dibutuhkan yaitu 5,14, maka tulis di sini 5,14. Selanjutnya kita akan menghitung konstantanya dengan rumus konstanta bekas. Rumusnya itu massa dikali gravitasi per Y, yaitu adalah pertambahan panjang bekasnya. Maka kita hitung untuk yang pertama dengan massa 50, berarti massa 0,05 dikali gravitasinya 10 dibagi Y nya 0,8, maka hasilnya adalah 6,2. Kita hitung di sini K sama dengan 6,2. Setelah itu untuk massa yang 100 berarti 0,1 dikali 10 per Y nya 0,14, maka hasilnya adalah 7,1. Maka tulis di sini. Selanjutnya untuk massa 150 berarti K sama dengan 0,15 dikali 10 per Y nya 0,20, maka hasilnya adalah 7,5. Kita tulis di sini K sama dengan 7,5. Untuk selanjutnya dengan massa 200 berarti K sama dengan 0,2 dikali 10 dibagi Y nya 0,26, maka hasilnya adalah 7,6. Kita tulis 7,6 di sini. Selanjutnya adalah dengan massa 250, maka K nya adalah 0,25 dikali 10 per Y nya 0,32, maka hasilnya adalah 7,8. Di sini 7,8. Nah, setelah konstantanya ditemukan, maka kita akan mencari T, yaitu periode. Yang mana periode itu rumusnya adalah 2pi dikali akar M per K, 2pi. Dimana pi nya adalah 3,14, berarti 2pi adalah 2 kali 3,14, yaitu 6,28. Langsung saja untuk massa yang pertama dengan massa 50 gram, berarti 2pi 6,28 dikali akar M per K dikali akar massanya 0,05 per K nya 6,28, berarti hasilnya adalah 0,558. Maka kita tulis di sini itu sama dengan 0,558. Setelah itu lanjut untuk massa 100 berarti 6,28 dikali akar dari 0,1 per 7,1, maka hasilnya 0,741. Kita tulis di sini 0,741. Kemudian selanjutnya dengan massa 150 berarti T sama dengan 6,28 dikali akar dari 0,1 per 7,4 dikali 7,5 ya, berarti 0,885. Ya, di sini 0,885. Selanjutnya untuk massa 200 berarti T sama dengan 6,28 dikali akar dari 0,2 per K nya 7,6, hasilnya yaitu 1,011. Untuk terakhir dengan massa 250 yaitu berarti 6,28 dikali akar dari 0,25 per K nya 7,8, yang mana hasilnya adalah 1,117. Kita tulis di sini 1,117. Nah, setelah periodenya diketahui, maka kita akan mencari frekuensi, yang mana frekuensi yaitu rumusnya adalah 1 per 2pi dikali akar K per M. Jadi kalau periode dikali akar M per K, kalau frekuensi yaitu akar K per M.
Berarti untuk massa, langsung saja untuk nomor 1 dengan massa 50 gram, berarti 1/2 pi-nya berarti 6,28 dikali akar dari 6,2 dibagi 0,05 dibagi 0,5, berarti hasilnya adalah 11,1. Untuk selanjutnya akar dengan massa 100 gram berarti 1/2 pi 6,28 dikali akar dari 7,1 per 0,1, hasilnya yaitu 8,4. Kita tulis di sini 8,4. Kemudian untuk yang ketiga dengan massa 150 gram berarti F sama dengan 1/6,28 dikali akar 7,5 per 0,15, maka hasilnya yaitu 7,0. Selanjutnya untuk massa 200 gram kita atur menjadi 1/6,28 dikali akar 7,6 per 0,2, itu hasilnya 6,1. Kita tulis di sini 6,1. Yang terakhir dengan massa 250, maka F sama dengan 1/6,28 dikali akar dari 7,8 per 0,25, mana hasilnya adalah 3,5. Setelah kolom percobaan yang kedua selesai, selanjutnya kita akan mencoba melakukan percobaan osilasi bekas untuk 10 kali osilasi menggunakan bekas berukuran large. Nah, karena ini menggunakan ukuran large, maka spring konstannya kita setting menjadi large, paling pojok ya. Langsung saja untuk yang pertama dengan massa 50 gram. Kita setting massanya menjadi 50 gram. Kemudian kita bebankan ke bekasnya. Dan kita klik berhenti terlebih dahulu. Nah, kemudian kita sesuaikan, kita akan ukur tambahan panjangnya mulai dari garis hitam sampai garis merah. Maka garis merahnya ini kita sesuaikan ke atas massa bendanya. Sesuaikan. Dah, kita hitung pertambahan panjangnya untuk massa 50 gram yaitu 6. Maka kita tulis di sini ya sama dengan 0,06. Setelah itu kita lanjut untuk massa yang 100 gram, kita setting massanya menjadi 100 gram di sini. Kita setting, menjadi 100. Nah, setelah sesuai kita klik berhenti. Kita sesuaikan garis merahnya. Nah, bisa kita lihat pertambahan panjangnya untuk massa benda 100 gram itu adalah 100 cm. Maka kita tulis di sini Y sama dengan 0,10. Lanjut untuk yang ketiga dengan massa 150 gram, kita setting massanya menjadi 150 gram terlebih dahulu. Nah, setelah sesuai, stop, kita klik berhenti dulu, stop. Kemudian kita sesuaikan garis merahnya di atas massa bebannya. Nah, kemudian kita lihat berapa pertambahan panjangnya, yaitu 14. Bisa kita lihat di sini garis merahnya lurus dengan garis 4 cm ke 14. Angka di sini Y sama dengan, kita tulis 0,14. Setelah itu lanjut untuk massa 200 gram, kita setting massanya menjadi 200 gram terlebih dahulu. 200. Setelah sesuai,
kita klik berhenti terlebih dahulu, kemudian kita sesuaikan garis merahnya di atas masa bebannya. Nah, kemudian kita sesuaikan, kita ukur berapakah pertambahan panjangnya. Bisa kita lihat di sini pertambahan panjangnya yaitu 18. Maka kita tulis di sini Y sama dengan 0,18. Selanjutnya untuk yang terakhir dengan massa 250 gram. Kita setting lagi masanya menjadi 250 gram. 250. Dah, setelah sesuai kita klik berhenti terlebih dahulu, stop. Kita sesuaikan garis merahnya. Setelah sesuai, kita hitung berapakah pertambahan panjangnya dengan massa 250 gram. Kita lihat di sini 20, 21, 22. Maka di sini kita tulis Y sama dengan 0,22. Nah, setelah kita selesai mencari Y pertambahan panjangnya, maka kita akan mencari T-nya, yaitu waktu. Langsung saja kita mencari waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan dalam pegas ketika melakukan 10 kali osilasi menggunakan pegas berukuran latch. Berapa? Kita mulai saja langsung dari ukuran massa 250 gram, karena saya sudah men-setting yang tadi. Langsung saja kita hentikan dulu, kita nolkan, udah kita stopkan, kita tarik ke bawah. Setelah sudah, kita klik start, kita on kan stopwatchnya, kita klik start, dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi untuk massa yang 250 gram, yaitu waktu yang dibutuhkan adalah 8,75. Oke, kita tulis di sini T sama dengan 8,775. Kita lanjut untuk massa yang 200 gram. Kita setting massanya menjadi 200 gram. Jadi 200 gram. Nah, setelah sesuai, kita nolkan dulu stopwatchnya, kita tarik massa bebannya ke bawah. Setelah itu kita turn on kan stopwatch, kita klik start dari sekarang. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat di sini waktu yang dibutuhkan yaitu 7,80. Maka kita tulis di sini T sama dengan 7,80. Lanjut untuk massa benda, massa beban 150. Kita nolkan dulu stopwatchnya, kita turn on kan, kita atur massanya menjadi 150 ya. Setelah sesuai kita tarik ke bawah. Setelah sudah, kita turn on kan stopwatch, kita start dari sekarang. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka waktu yang dibutuhkan adalah 6,72. Kita tulis di sini 6, T sama dengan 6,72. Lanjut untuk massa yang 100 gram, kita berhentikan dulu, stop, kita nolkan stopwatch, kita setting hanya menjadi 100. Nah, setelah sesuai, kita tarik massanya ke bawah. Nah, setelah sudah, kita turn on kan stopwatch, kemudian kita start dari sekarang. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, terjadi kesalahan. Kita ulang, bentar, diulang. Kita tarik lagi.
Aduh, bentar gagal fokus ya. Udah jangan tuh susah ternyata. Kita coba lagi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang dibutuhkan yaitu 6,02. Kita tulis di sini 6,02. Langsung saja untuk yang terakhir yaitu massa 50 gram. Kita setting masanya menjadi 50 gram. Tuh babat 60, kita tarik ke bawah. Setelah itu kita nolkan dulu, kita klik start dari sekarang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang dibutuhkan yaitu 4,40. Kita tulis di sini 4,40. Baiklah, setelah kita mengetahui y-nya, pertambahan panjangnya, maka selanjutnya kita akan mencari konstanta pegasnya. Nah, rumus konstanta pegas yaitu seperti yang sudah diketahui, K sama dengan massa dikali gravitasi dibagi Y, yaitu pertambahan panjangnya. Nah, langsung saja untuk yang pertama dengan massa 50 berarti 0,05 dikali gravitasinya 10 per Y-nya 0,06, maka hasilnya adalah 8,3. Kita tulis di sini K sama dengan 8,3. Untuk yang kedua dengan massa 100 berarti K sama dengan 0,1 dikali 10 per Y-nya 0,10. Hasilnya yaitu 10. Kita tulis di sini K sama dengan 10. Selanjutnya dengan massa 150 berarti K sama dengan 0,15 dikali 10 dibagi Y-nya 0,14. Hasilnya yaitu 10,7. Maka kita tulis di sini 10,7. Selanjutnya untuk yang massa 200 berarti K sama dengan 0,2 dikali 10 per Y-nya 0,18, yaitu hasilnya adalah 11,1. Maka kita tulis di kolomnya adalah 11,1. Yang terakhir dengan massa 250 berarti K sama dengan 0,25 dikali 10 dibagi Y-nya 0,22, maka hasilnya adalah 11,33. Maka kita tulis di sini K sama dengan 11,3. Nah, setelah kita mengetahui konstantanya, maka kita bisa mengetahui berapa sih periodenya. Nah, rumus periode sendiri itu adalah 2pi dikali akar M per K. Nah, yang mana pi-nya adalah 3,14, berarti 2pi sama dengan 3,14 dikali 2 yaitu 6,28. Berarti untuk yang pertama dengan massa 50 gram yaitu 6,28 dikali akar dari massa per K yaitu 0,05 dikali akar dari 0,05 per 8,3 yaitu hasilnya adalah 0,489. Maka kita tulis di sini T sama dengan 0,489. Selanjutnya untuk massa yang 100 gram maka T sama dengan 6,28 dikali akar dari 0,1 per 10 Y-nya per K-nya 10 yaitu hasilnya adalah 0,628. Maka kita tulis di sini T sama dengan 0,628. Selanjutnya untuk massa yang 150 berarti T sama dengan 6,28 dikali akar dari 0,15 per
K-nya yaitu 10,7, maka hasilnya yaitu 0,741. Maka kita tulis di sini T sama dengan 0,741. Selanjutnya untuk massa yang 200, kita hitung T-nya yaitu sama dengan 6,28 dikali akar dari 0,2 per K-nya 11,1, yaitu hasilnya adalah 0,841. 0,841. Nah, untuk yang terakhir, dengan massa 250 gram, maka periodenya yaitu 6,28 dikali akar dari 0,25 per konstantanya itu 11,3, maka hasilnya adalah 0,929. Maka kita tulis di sini T sama dengan 0,929. Nah, setelah kita mendapatkan periode, selanjutnya kita akan mencari berapa frekuensinya. Nah, frekuensi sendiri itu rumusnya adalah 1/2pi dikali akar dari K per M. 1/2pi sama dengan 3,14 dikali 2 kali akar dari konstanta dibagi massa. Nah, langsung saja untuk yang pertama dengan massa 50, yaitu 1/6,28 dikali akar dari konstantanya 8,3 per massanya 0,05, maka hasil frekuensinya adalah 2,0 atau 2 gitu aja. Nah, setelah itu untuk massa yang 100, yaitu berarti 1/2pi 1/6,28 dikali akar dari konstanta bermassa yaitu 10/0,1, yaitu hasilnya adalah 1,5. Maka kita tulis di sini frekuensi sama dengan 1,5. Selanjutnya untuk massa yang 150, berarti F sama dengan 1/6,28 dikali akar dari K 10,7 per massanya 0,15 dan hasilnya adalah 1,3. Kita tulis di sini F sama dengan 1,3. Kemudian untuk massa yang 200, kita hitung frekuensinya jadi 1/2pi yaitu 6,28 dikali akar dari konstanta 11,1 per massanya yaitu 0,2, maka hasilnya kita ketahui adalah 1,1. Kita tulis di sini. Kemudian yang terakhir dengan massa 250 gram, yang terakhir ini kita hitung frekuensinya dengan rumus 1/2pi 1/6,28 dikali akar dari konstanta per massa. Konstantanya 11,3, massanya 0,25, maka hasilnya adalah 1,06. Nah, percobaan osilasi pegas menggunakan pegas berukuran small, berukuran medium, dan berukuran large sudah selesai. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari percobaan praktikum kita, semakin besar masanya, maka Y-nya, pertambahan panjangnya juga semakin besar. Kemudian K-nya, konstanta pegasnya juga semakin besar. Kemudian T-nya, waktu yang diperlukan juga semakin besar. T periodenya juga semakin besar. Namun untuk frekuensinya ini berbanding terbalik, karena semakin besar massa bendanya, maka frekuensinya akan semakin kecil. Seperti itu. Nah, sekian praktikum dari saya. Bila banyak kesalahan mohon maaf. Terima kasih.